Saudara, hari ini Uncle Mandil mau bagikan share firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini adalah satu konteksnya adalah pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria dia mengambil air dari sumur yang dibangun oleh Yakub, di mana air itu dibutuhkan oleh perempuan Samaria. Bukan hanya perempuan Samaria, tetapi setiap orang membutuhkan air. Dan air itu memberikan kelegahan pada fisik kita. Nah, saudara, di sini pembicaraan Yesus dia menggunakan media air, di mana Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, barang siapa, artinya siapa saja. Tidak hanya perempuan Samaria, tidak hanya orang Israel, tapi siapa saja manusia di bawah matahari ini yang minum air yang diberikan oleh Yesus. Nah, air apa yang membuat kita tidak lagi haus untuk selama-lamanya, saudara? Di sini Yesus tidak berbicara tentang air yang diambil oleh perempuan Samaria atau air yang kita minum secara fisik. Bukan itu. Itu kita minum dan sebentar lagi kita haus. Tetapi ada air yang dimaksudkan oleh Yesus yang kita minum, kita terima, tidak akan haus lagi. Air itu tidak bisa kita dapatkan hanya oleh di dalam Yesus Kristus saja kita peroleh. Air apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39, di mana Yesus itu akan mencurahkan, memberikan Roh Kudusnya setelah dia menyelesaikan misinya. Misinya apa, saudara? Dia datang sebagai juru selamat, dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan, bangkit hidup pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke surga. Itulah misi yang Yesus lakukan, saudara. Setelah itu barulah diberikan rohnya, seperti yang terjadi dalam nubuatan dalam Yesaya pasal 44 ayat 3, di mana aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Di mana juga dalam Yoel pasal 2 ayat 28, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan itu digenapi ketika Yesus menyelesaikan misinya. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan dia hidup dan naik ke sorga. Setelah itu Roh Kudusnya dicurahkan. Kita lihat di dalam gereja mula-mula begitu banyak Roh Kudus dicurahkan banyak orang menerima Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang pada waktu itu. Dan lihat, ada yang 3.000 kali 3.000 orang bertobat, ada yang sekian. Saudaraku, inilah bentuk bahwa Roh Kudus itu dicurahkan oleh karena misi Yesus Kristus sudah diselesaikan. Dan itu juga akan terjadi sampai hari ini, saudara. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, Roh Kudusnya terus dicurahkan. Jadi air yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudusnya. Roh Kudus tidak bisa kita terima di luar dari Yesus Kristus. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang menerima, datang kepada Yesus Kristus, dialah yang menerima Roh Kudusnya. Puji Tuhan, saudara. Apa arti yang minum? Minum dalam bahasa Ibrani Yunaninya adalah pineto, yang akar katanya adalah pino, yang ini dalam bentuk imperatif, yang artinya tindakan yang berkesinambungan atau terus-menerus atau berulang-ulang. Jadi artinya apa? Artinya adalah kita tidak bisa terlepas dari persekutuan dari sumber mata air itu. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa terlepas. Kita nggak bisa terlepas dari sumber mata air itu. Sumber yang memberikan kita Roh Kudus itu, yaitu Yesus Kristus, Allah itu. Kalau kita terlepas dari Dia, kita tidak akan bisa menerima, saudara. Kita akan haus lagi. Kita akan haus lagi. Akhirnya kita binasa. Makanya minum artinya terus-menerus. Pino tadi terus-menerus dilakukan. Terikat di dalam persekutuan hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, karena dialah sumber hidup kita. Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun kita untuk terus tetap
iman kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara, di luar dari Yesus engkau tidak menerima Roh Kudus. Kan hanya di dalam Yesus engkau menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menjadi sumber mata air dalam hidup kita yang sampai kepada hidup yang kekal. Karena orang yang di dalam Yesus mempunyai hidup yang kekal. Di luar Yesus Kristus engkau tidak mempunyai hidup yang kekal. Tuhan berkati.